Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal-awal Bapak ingin mengkondisikan kesiapan kelas dan kesiapan peserta didik terlebih dahulu. Bagaimana alat-alat peralatan kita untuk kuliah? Apakah sudah selesai siap semua nih? Dan ya masih adik-adik mahasiswa? Apakah sudah siap kita untuk belajar? Oke, kalau sudah siap. Dan kemudian Bapak juga ingin membangkitkan rasa ingin tahu mahasiswa dulu. Sebenarnya untuk materi kita yang kedua ini tentang internet dan yang lain-lain itu, apakah kalian sudah tahu? Ya, kalau belum nanti next. Kemudian Bapak juga ingin menyampaikan tentang capaian pembelajaran lulusan untuk materi kedua ini, karena yang CPL-nya itu mampu menguasai prinsip-prinsip komunikasi, dan CPMK-nya itu CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai aspek jurnalistik online sebagai bagian dari fenomena mutakhir, computer mediated dan communication atau CMC. Untuk bahan kajian yang relevan dengan materi kita, diantaranya itu ada buku kayak jurnalisme siber, Riau Kreatif Multimedia, juga ada bahan jurnalistik aplikasi dalam penulisan jurnalistik, dan juga ada karangan Romli, jurnalistik online, panduan mengelola media online, dan pengantar jurnalisme multiplatform. Kemudian juga ada analisis framing dan lain-lain, itu buku atau kajian tentang media siber juga di tablet di detik.com dan tabletjubi.com, itu merupakan kajian dari Bapak sendiri. Kemudian ada juga buku jurnalisme kontemporer dan yang lain-lainnya, pedoman tentang media siber, undang-undang ITE, kode etik jurnalistik, dan yang lain-lain. Bapak ingin memberi contoh itu yang relevan dari konsep yang diajarkan, karena tadi ada materi yang sudah diberitahu, umpamanya untuk pertemuan kedua itu internet, web, dan search engine itu, ya umpamanya untuk yang relevannya yaitu mahasiswa itu nanti akan tahu umpamanya pengertian jurnalisme online didefinisikan sebagai proses informasi atau media yang lain-lainnya, dan juga kaitannya dengan kayak jurnalisme siber, dan termasuk adanya nanti implementasi sebuah analisis framing, umpamanya pemberitaan konflik di Papua dan lain-lain di media siber. Kemudian Bapak juga akan menjelaskan keterkaitan bahan kajian yang diajarkan dengan bahan kajian lain. Jadi karena kita ini jurnalisme online, ya bahan kajian lain umpamanya kita bisa cari literasi yang lainnya, kayak sepertinya keterkaitannya yaitu kalau kita tentang internet dan yang lain-lain ini, itu bahan kajian kedua ini itu menyangkut berbagai aspek dalam pemanfaatan internet dalam jurnalisme online. Jadi pemanfaatannya, jadi dari keterkaitan kajian yang diajarkan dengan bahan kajian lain, ya kita bisa mengacu pada literasi lain yang berkaitan dengan masalah internet, web, dan search engine tersebut, seperti kajian-kajian yang bisa dan yang relevan lainnya. Lalu untuk bahan kajian yang diajarkan ini ya sesuai konteks kehidupan dan isu-isu mutakhir sekarang, diantaranya yaitu ada umpamanya nanti tentang jurnalisme siber itu jadi kreatif multimedia, dan kemudian juga untuk multi platform atau yang lain-lainnya, dan ya terutama terkait dengan internet ini. Jadi itu yang relevan dengan yang sekarang. Lalu yang kayaknya perlu juga Bapak sampaikan di sini, penggunaan hasil-hasil penelitian dan pengabdian untuk meningkatkan kualitas perkuliahan kita dalam pertemuan pertama ini tentang internet, web, dan search engine ini. Salah satunya nanti ada itu penelitian yang dari Bapak sendiri, yaitu analisis framing pemberitaan konflik Papua di media siber, www.detik.com dan www.tabletjubi.com. Itu nanti ya, itu hasil penelitian Bapak sendiri ya. Oke, kalau begitu kita masuk ke materi yang kedua. Itu pertemuan kita yang kedua tentang internet, web, dan search engine, mesin pencari. Oke, ya, pengertiannya internet. Kalau memang itu kecil, macam mana cara mau bacanya ya? Jadi kalau umpamanya ada dosen, bagaimana cara bacanya ya? Berarti kadang dosen itu minta bacakan tuh. Coba, ini siapa namanya tadi? Tutris, nggak bisa baca Tutris? Kabur ya? Oke, nanti bahan Bapak kasih aja lah ya. Oke. Kemudian untuk jurnalistik online itu dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian informasi melalui media internet, utamanya web. Itu maksudnya. Di materi kedua ini berdasarkan RPS kita, kan kita belajarnya log R dulu. Ini kita belajar literasinya dulu. Ya Bapak kasihkan teori atau pengertiannya dulu, baru nanti kita akan memulai hal-hal yang lain.
Oke, apa Sutris? Jurnalistik online itu dapat definisikan sebagai apa? Proses penyampaian informasi melalui media internet, utamanya website. Nah, medianya internet. Oke, internet. Nanti mahasiswa mampu menerapkan dalam konteks keislaman dan moderasi beragama. Nah, mungkin kalian baru dengar. Udah pernah dengar enggak? Belum. Udah pernah dengar juga? Apa yang kalian pahami tentang konteks keislaman? Umpamanya kalian membuat berita nanti harus kita terapkan dalam konteks keislaman. Paham? Wah, nama prodi kalian itu adalah komunikasi dan penyiaran Islam. Kemudian moderasi beragama. Moderasi beragama ini maksudnya seperti ini. Nanti kalian membuat berita, ini contohnya ya. Kalau umpamanya nanti ada berita bakar tongkang atau ada agama Konghucu atau Buddha membuat acara, karena kita mahasiswa Arido, saya nggak mau meliput lah, itu kan agama orang, tidak boleh. Kalau kita pun peliput sebuah media, biarpun kita anak Arido, kita harus meliput. Paham maksudnya? Bakar tongkang kita meliput juga. Jangan kita antipati dengan kegiatan agama orang lain. Itu namanya kita tidak menerapkan moderasi beragama. Jadi kalau dalam moderasi beragama itu meskipun kita pakai jilbab, kita meliput, nggak apa-apa, kita liput bakar tongkang itu. Paham maksudnya? Jadi diharapkan nanti mahasiswa seperti itu. Jadi tidak ada antipati terhadap agama lain dan kita akui eksistensi mereka, agama lain bagi Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Katolik. Kemudian kita memberikan hak hidup mereka. Hak hidup itu seperti apa? Ya umpamanya nanti kalau dalam pemberitaan mereka mencari nafkah, boleh nelayan, semua agama boleh ke laut, tidak ada larang-larangan. Nanti umpamanya janganlah itu yang hilang itu agamanya, umpamanya ada nelayan yang hilang di laut Sinaboy umpamanya, janganlah liput, itu yang hilang itu bukan orang Islam, tak boleh. Apapun agama orang yang Islam itu kita tetap publikasikan, kita tetap berupaya tim pencari itu mencari mayatnya, itu contohnya ya. Jadi tidak ada istilahnya perbedaan agama. Dan juga kita memberi ruang kepada semua pemberitaan tentang ibadah mereka. Umpamanya ada agama Hindu atau Buddha, apa itu kalau sembahyang sayur itu agama Hindu apa Buddha tuh ya? Buddha lah ya, atau Konghucu tuh, Konghucu ya. Sembahyang sayur ya kita liput juga, nggak apa-apa kita berjilbab ke sana. Itu maksudnya moderasi beragama ya. Yang ketiga, jangan kita ikut-ikutan sebagai pembuat berita nanti memperkeruh suasana. Terjadi umpamanya jangan sampai kita membuat berita mengacaukan, membuat satu agama dan agama lain berantuk-rantuk, jangan ya, tak boleh. Yang keempat baru kita mengedepankan NKRI. Paham? Jadi mahasiswa Arido harus menerapkan moderasi beragama. Untuk adik-adik mahasiswa semuanya, nanti setelah selesai perkuliahan Bapak akan melibatkan kalian dalam pemanfaatan media ini. Nanti dibantu ya, tolong infokus ini diberesin dan nanti diantar ke ruangan Bapak ya. Sekarang tibalah saatnya kita untuk merefleksikan dan termasuk juga akan membuat simpulan. Ya tentu kita akan melibatkan adik-adik semua, terutama untuk salah satu siapa yang mau saja bisa merefleksikan materi kita yang telah Bapak ajarkan tadi. Siapa yang bisa silahkan dan membuat kesimpulannya, atau memang kalau memang tak paham silahkan dibilang tak paham. Kalau sudah paham dan kesimpulan seperti apa, dan termasuk ya silakan refleksikan, silakan. Ayo siapa yang mau cepat refleksikan sesuai metode pembelajaran kita, yaitu apa kemarin? Log R-nya apa? Refleksi. Kita masuk ke penugasan pertemuan pertama ini. Kalau untuk pertemuan kedua ini, kita akan membentuk kelompok. Tugasnya yaitu umpamanya ini berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5 umpamanya kan. Kita tidak nanti ini kita akan bentuk kelompok. Kelompok pertama masing-masing kelompok nanti akan menjawab apa perbedaan berita yang muncul di TV, cetak dan web atau berita online. Kemudian apa saja yang ada atau dimasukkan di media cetak, TV atau online, elemen apa saja atau yang dimasukkan di media cetak online, deskripsinya. Itu tugas kelompoknya ya, yang silakan dikerjakan.